Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam pembahasan sembelihan, buruan dan makanan. Ini ada di teks terakhir ya. Di pembahasan terakhir sebelum ke dalam pembahasan bab nazar. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yahrumu dan haram kullu jamadin. Apa setiap yang padat, mudirin yang membahayakan, libadanin bagi badan, au aklin atau bagi akal, kahajarin seperti batu, wa turabin dan tanah, wa sumin dan racun, wa in qalla. Walaupun sedikit apa hajar, turab dan racun. Illa liman, kecuali bagi orang la yaduruhu yang tidak membahayakan apa hajar, turab dan samunhu kepada orang. Jadi haram ya, haram seluruh benda yang padat yang membahayakan ya, seperti batu ya, tanah dan racun ya, haram tuh dikonsumsi ya. Pokoknya dia seluruh benda padat yang membahayakan untuk badan dan akal haram dikonsumsi, seperti halnya batu, tanah, dan racun sekalipun sedikit. Nah, kemudian illa liman la yaduruhu, kecuali bagi orang yang tidak membahayakannya. Nah, artinya kalau sedikit nggak membahayakan pada orang ini, itu ya tidak haram. Ya, tetapi nggak ada faidah ya teman-teman sekalian ya. Hendaklah yang sedikit juga ditinggalkan seperti itu. Kecuali memang konteks ini adalah ketika seseorang makan kue atau makanan yang memang nggak sengaja tertelan batu, tanah, dan racun ya. Nah itu baru tidak mengapa. Tapi kalau sengaja juga yang sedikit, maka tetap diharamkan. Nah, kenapa ya? Tetap akan membahayakan pada dirinya. Wa muksirin dan seluruh yang memabukkan kakasiri apyunin, seperti banyaknya apyun ya, apa empedu ya, candu ya, kakasiri apyunin artinya opium ya, memabukkan. Wa shishin dan ganja, wa banjin dan kecubung. Nah, semua ini adalah memabukkan. Nah, yang memabukkan sesuatu yang memabukkan, banyaknya haram, sedikitnya juga haram, seperti itu. Faidatun ay hadihi faidatun, adapun ini dia ialah sebuah faidah. Abdulul makasibi, adapun paling utamanya pekerjaan, az-zira'atu apa bercocok tanam. Summa sina'atu kemudian kerajinan tangan, summa tijaratu kemudian berdagang. Jadi ini suatu faidah ya. Yang paling utama pekerjaan ya adalah bercocok tanam, kemudian yang kedua kerajinan tangan, yang ketiga perdagangan. Kenapa bercocok tanam lebih utama? Nah, tentu potensi curangnya sedikit seperti itu. Kemudian kerajinan tangan dan perdagangan. Qala telah berkata jam'un, siapa segolongan ulama. Iya, adapun tijarah abduluha ialah yang paling utamanya makasib. Jadi sekelompok ulama berpendapat berdagang merupakan kasab yang paling utama, seperti itu. Karena memang Nabi ya juga berdagang ya. Nah, kemudian wala tahrumu dan tidak haram muamalatuman apa bermuamalahnya orang aksaru malihi yang adapun kebanyakan hartanya orang haramun ialah haram. Nah, walal aklu dan tidak haram juga apa memakan minha dari muamalah. Kama sebagaimana keterangan sohahawu yang mensohekan padanya siapa Imam Nawawi fil Majmu di dalam kitab Al-Majmu. Jadi tidak haram ya bertransaksinya orang yang memang orang tersebut ya, yang memang kebanyakan harta orang tersebut haram.
Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan juga tidak haram memakan minha dari hasil muamalah tersebut. Ya, kita tahu si A ini ya pekerjaannya rentenir ya. Ya. Kemudian dia juga sebagai misalkan tukang eh, apa namanya? Tukang usaha tukang gelontongan ya. Nah, maka kan ini bercampur ya. Maka tidak haram tuh kita bermuamalah dengan orang ini ya. Nah, kalau rentalin aja kan ya ya pasti haram itu. Tapi kalau bercampur dengan yang halal ya maka ini adalah subhat ya. Kita tidak tahu yang mana haram dan yang mana yang halal. Tapi pada poinnya kebanyakan harta orang ini adalah haram. Nah, maka tidak haram kita bermuamalah dengannya dan juga makan hasil muamalah tersebut. Artinya misalkan orang ini juga berjual beli. Dia sebagai penjual atau pembeli, kita sebagai sebaliknya. Artinya kalau dia penjual kita pembeli atau dia pembeli kita penjual. Misalkan kelontongan orang ini. Nah, kita tahu ya sebenarnya dia juga rentenir. Maka kita nggak apa-apa bertransaksi dengannya. Misalkan jual beli dengannya, kita beli sesuatu atau kita jual sesuatu terhadapnya, atau kita dikasih hadiah darinya, atau kita dihibahkan darinya, seperti itu. Atau kita sewa menyewa dengannya, maka tidak haram. Sebagaimana Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'nya membenarkan hal tersebut. Artinya tidak haram bermuamalah dengan kebanyakan hartanya orang ini adalah haram. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ankara dan membantah atau mengingkari An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, qaul al-Ghazali, akan perkataan Imam Ghazali bil hormati dengan keharaman. Ma'annahu bahwasanya bersama dengan itu bahwasanya sungguhnya Nawawi, Imam Nawawi, tabi'ahu ialah mengikuti siapa Imam Nawawi hu kepada Imam Ghazali fi syarih Muslim di dalam kitab syarah Muslim. Jadi Imam Nawawi membantah perkataan Ghazali dengan hukum haram. Jadi kalau Imam Ghazali bahwa bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram adalah haram. Begitu juga makan dari muamalah tersebut. Nah, kata Imam Ghazali adalah haram, maka Imam Ghazali adalah ulama tasawuf sehingga dia mengambil dengan hati-hati. Tapi pendapat ini bukan pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama bahwa tidak haram. Nah, Imam Nawawi membantah atau mengingkari perkataan Ghazali dengan hukum haram. Nah, bersamaan itu juga Imam Nawawi mengikuti pendapatnya Imam Ghazali di dalam kitab syarah Sahih Muslim, seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi kadang-kadang Imam Nawawi di dalam syarah Muhajjabnya itu berpendapat bahwasanya menyatakan membenarkan pendapat itu artinya tidak haram, tapi di dalam syarah Muslim, syarah Sahih Muslim bahwasanya ia mengikuti pendapat Imam Ghazali. Kemudian walau amma dan apabila merata al haramu apa haram, barang haram ya, al ardo kepada bumi jasa maka boleh. Boleh apa ayas takmila apa menggunakan siapa siman minhu darinya harta haram ya, ma kepada sesuatu ya, kepada harta tamassu yang menyentuh hajatuhu apa kebutuhannya siman atau hajatnya siman ilaihi kepada ma duna ma zada selain atau tidak perkara zada yang melebihi apa ma. Jadi seandainya di penduduk wilayah ya harta haram atau barang haram itu sudah merajalela, ya sudah nggak bisa dihindarkan lagi, maka seseorang itu boleh menggunakan barang itu, barang dari harta haram itu boleh menggunakan kepada perkara yang memang sesuai kebutuhannya, seperti itu, tidak melebihi dari kebutuhannya, seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya seandainya satu desa itu ya ada berasnya ya diketahui bahwa beras ini ya beras yang memang haram ya, beras memang haram. Kemudian
seseorang itu boleh menggunakan beras itu ya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tidak disimpan, tidak untuk dijual kembali dan sebagainya, hanya untuk ya, sesuai kebutuhan untuk hidup seperti itu. Atau di dalam perkara yang lain ya, yang tentunya konteksnya sama. Kemudian hada, adapun ini intu kia jika bisa diharapkan. Ma'rifatu arbabihi, apa mengetahui pemiliknya haram. Jadi walau amma sampai mata maswajatu ilaihi duna mazada, itu kalimat ini adalah itu bentuk kebolehan jika memang diharapkan diketahui pemiliknya, pemilik barang haram tersebut. Nah, jadi gini, ini ada konteks ya. Nah, konteksnya gini. Ketika ini contoh aja ya, misalkan satu desa orang-orangnya itu miskin semua, yang kaya cuma satu orang, ya, yang kaya cuma satu orang, ya. Misalkan ini satu desa, ini miskin semua nih titik, yang kaya cuma satu orang. Itu pun dia nggak punya mungkin ahli waris dan sebagainya, hidup sebatang kara. Nah, ini wilayah punya dia, tanahnya, rumahnya, segala macam punya dia, yang lain cuma numpang. Maka ketika dia mati nih, yang punya harta ini, yang paling kaya sendirian di wilayahnya, meninggal, maka ini hartanya jatuh kepada siapa? Artinya kan jadi harta umum seperti itu, jadi harta umum, tetapi haram dipakai buat mereka nih semua, karena bukan miliknya. Nah, seperti itu ya. Kalau seperti ini ya, masyarakat itu boleh menggunakan sesuai kebutuhannya saja. Nah, kalau memang sudah diketahui pemiliknya, maka dikembalikan. Siapa pemiliknya? Tentunya ahli waris. Ahli waris yang mana dia punya anak ya. Nah, kalau memang ada pemiliknya ya, kalau ada ahli waris yang dikembalikan harta ini kepada ahli waris. Nah, kalau tidak ada ahli waris, maka hartanya milik Baitul Mal. Artinya negara yang mengelola seperti itu ya. Negara yang mengelola. Maka saya lanjut dengan teks ya. Wa illa, kalau tidak ada pemiliknya, soro, maka jadilah harta haram tersebut li baitil mal, untuk baitul mal ya, jadinya milik negara, milik kas negara. Fayakhudu, maka mengambil siapa orang minhu darinya yang haram biqadrima, dengan kadar perkara yastahiquhu, yang berhak siapa siman hu pada ma fihi di dalam baitul mal. Kama sebagaimana hukum kolahu yang berkata pada ma syaihuna, siapa guru kami. Jadi kalau tidak diketahui pemiliknya, maka ini adalah milik Baitul Mal, kas negara. Jadi negara yang mengelolanya. Maka orang boleh mengambil seukuran kadar yang orang tersebut berhak ya mendapatkannya. Ya misalkan kalau orang tersebut ya orang miskin, artinya kan dia berhak menerima zakat. Nah, kalau orang tersebut butuh bantuan, artinya dia mendapatkan sesuai apa yang dibutuhkan saja, bukan untuk berbangga-banggaan, bermegah-megah, atau bukan untuk dikonsumsi secara berlebihan, bukan untuk dimiliki secara berlebihan. Bagaimana guru kami berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti itu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.